حي على الفلاح Alhamdulillahilladzi ja'ala al-laila wan-nahara khilfatan liman arada an yadhkura aw arada syukura. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa ashkuruhu wa astaghfiruhu wa atubu ilaihi min jami'i dhunubi saghiran aw kabiran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa kana bi ibadihi 'afwan ghafura. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi arsalahu Allahu lil 'alamin basyiran wa nadhiran. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad yuhibbul fuqara wal masakin wa rahimal yatima salatan tumzina biha min jamil awali wal afat batina wa dhahira wa ala alihi wa man tabi'ahum mata'a qabatil awqatu was sa'atu amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Masyarul muslimin, mukminin jamaah salat Jumat Masjid Jami Al-Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada siang hari ini walaupun cuaca sangat panas, tapi rasa panas itu tidak mengalahkan kekuatan iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada yang lebih panas lagi, yaitu siksa di akhirat kelak nanti. Maka orang yang beriman takut kepada Allah, bukan takut karena menjauh kepada Allah, tetapi takut karena siksa Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang diperintahkan oleh Allah tentunya semua itu dilaksanakannya, dan apa yang dilarangnya semuanya dijauhkannya. Inilah suatu ketakwaan yang harus selalu ada pada diri orang yang beriman. Maka khatib selalu mengingatkan kepada diri khatib maupun jamaah salat Jumat untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa adalah suatu bekal yang terbaik baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan Jumat ini khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini insyaallah
kita bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal tahun 1445 Hijriah, yang mana kemarin kita insya Allah bangsa Indonesia, seluruh umat di dunia telah menyambut saat-saat yang bertepatan dengan kelahiran manusia paling utama, paling agung, yang dapat memberikan pencerahan di dunia ini, sehingga kita insya Allah akan selamat dunia akhirat karena bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Maka sepatutnya kita harus selalu meneladani Nabi kita Muhammad SAW dalam kehidupan ini agar kita bisa selamat dunia akhirat. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu karunia yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kita adalah lahirnya Nabi kita Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul yang lahir pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Atas kelahiran beliau, Nabi kita Muhammad SAW, dunia yang asalnya gelap gulita menjadi terang benderang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, la ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bahwasanya dalam memeluk Islam tidak ada paksaan, maka Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengajak manusia dengan penuh hikmah, dengan penuh rahmat, dengan penuh kasih sayang. Dan orang yang beriman menjadikan Allah sebagai pemimpin, sebagai penolong, sebagai tempat kita menyerahkan diri, sehingga kita akan selamat dunia akhirat. Dan Allah telah menjadikan datangnya Kanjeng Nabi dengan membawa dinul Islam, kitab Al-Quran, sebagai apa? Yaitu sebagai cahaya dari kegelapan menuju suatu suasana yang terang benderang, yang mengenal dinul Islam, mengerti mana yang hak, yang batil, yang benar dan yang salah. Itulah kehadiran Nabi kita Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW menjadi rahmat bagi semesta alam. Hal ini oleh Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surat At-Taubah ayat 128. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang artinya, sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasih sayang terhadap orang yang beriman. Kanjeng Nabi SAW diutus oleh Allah dari seorang, yaitu bangsa manusia, dari golongan kamu sendiri, bukan dari malaikat atau dari jin, tapi manusia. Rasulullah makan, kita pun makan. Rasulullah tidur, kita pun tidur. Rasulullah beristri, kita pun beristri. Tapi Rasulullah bukanlah manusia biasa. Rasulullah adalah sosok pribadi yang sangat mulia, yang sangat agung. Maka ada yang mengatakan bahwa Rasulullah adalah seorang yang sangat luar biasa. Maka kita wajib
kita patut mencontoh beliau. Dan beliau Rasulullah sangat menginginkan keselamatan untuk kita semuanya, umatnya, dan sangat sayang kepada umatnya. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyebutkan limpahan nikmat yang telah diberikannya kepada orang-orang yang beriman melalui Rasul yang diutus olehnya di kalangan mereka sendiri, yakni dari bangsa mereka dan bahasa dengan mereka. Limpahan nikmat itu betul-betul nyata, terbukti Rasulullah SAW selalu merasakan penderitaan dan kesulitan umatnya, sehingga setiap saat yang diperjuangkan adalah umatnya, yang dibela adalah umatnya. Menjelang wafatnya pun beliau pikirkan hanyalah umatnya, sehingga ketika Rasulullah akan wafat, apa yang terucap dalam diri Rasulullah yaitu ingat terhadap umatnya, ummati, ummati, ummati. Rasulullah juga menginginkan umatnya memperoleh hidayah serta kebaikan di dunia dan juga di akhirat, sehingga semua yang diterima dari Allah beliau sampaikan kepada umatnya. Segala yang mendekatkan ke surga Allah disampaikan, yang berupa suatu azab disampaikan agar manusia takut kepada Allah sehingga menjauh dari kepada kemaksiatan. Semuanya tidak ada yang ditutup-tutupi. Semuanya disampaikan apa yang datang dari Allah kepada umatnya agar umatnya selamat. Dan juga Rasulullah mempunyai suatu doa yang nanti hanya diberikan kepada di yaumil qiyamah kelak, yaitu syafaat dari Rasulullah SAW kepada umatnya yang di dunia tidak disampaikannya, tetapi nanti di akhirat khusus untuk umatnya agar umatnya mendapat pertolongan dari Rasulullah SAW. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu besar perjuangan Rasulullah kepada umatnya, yang sangat sayang kepada umatnya, yang begitu cinta kepada umatnya, yang semuanya itu Rasulullah SAW perjuangkan untuk umatnya agar umatnya selamat dunia akhirat. Sampai Rasulullah wafat pun yang dipanggil adalah umatnya, bukan kita. Seperti kita kalau mau wafat mungkin mau meninggal, yang dipanggil adalah istrinya, anaknya, tapi yang Rasulullah SAW teringat adalah umatnya, karena begitu cintanya kepada umatnya. Lalu bagaimana timbal balik kita kepada Rasulullah SAW yang begitu sayang kepada kita, yang 1400 tahun yang lalu Rasulullah pernah berkata kepada para sahabatnya, "Wahai sahabat-sahabatku, saya sungguh kepada ikhwani, kepada saudara-saudaraku." Kemudian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa ikhwan saudaramu itu ya Rasulullah?" "Mereka adalah umatku yang tidak pernah bertemu denganku, tetapi nanti kelak di yaumil qiyamah akan bersamaku di dalam surga Allah Subhanahu wa taala, karena mereka beriman kepada Allah dan beriman kepadaku." Inilah kita sudah ditunggu-tunggu oleh Rasulullah, sudah dikangeni oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Oleh karena itu, sebagai wujud cinta kita kepada Rasulullah, mahabbah kita kepada Rasulullah, tentunya kita harus selalu menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena Rasulullah sangat mencintai kita, kita pun harus cinta kepada Rasulullah SAW dengan cara kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan terbaik dalam kehidupan kita. Hal ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah yaitu suri tauladan yang baik bagimu,
yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia orang tersebut banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ingin mendapatkan rahmat Allah, kasih sayang Allah, karena surga itu adalah rahmat Allah, dan juga kita beriman kepada hari akhir, dan juga kita mengharapkan ridho Allah, maka kita jadikan Rasulullah sebagai laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, yaitu suri tauladan yang terbaik. Kemudian kita juga harus senantiasa mengingat Allah dimanapun kita berada, yaitu dengan membaca misalnya dengan kalimat-kalimat tasbih, dengan zikir-zikir kepada Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Atau perbanyak kita dengan membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih di hari Jumat. Setidaknya kita dengan membaca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, atau sholawat-sholawat yang lain, seperti misalnya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik yang harus kita teladani perilakunya, kata-katanya, ibadahnya, dan akhlaknya. Dalam ayat lain Allah menegaskan bahwa cinta seseorang pada Allah baru dikatakan benar jika ia meneladani Rasulullah, mengikuti sunnahnya. Dalam firman Allah surat Al-Imran ayat 31 yang artinya, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Ikutilah aku itu adalah Rasulullah. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Mengikuti Rasulullah berarti mengikuti sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah artinya perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meladani Rasulullah berarti mengikuti sunnahnya dan tidak menentangnya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh aku tinggalkan untuk kalian petunjuk yang terang, malamnya seperti siang, tidak ada yang berpaling darinya setelahku, melainkan ia akan binasa. Barang siapa di antara kalian yang hidup, maka ia akan melihat banyaknya perselisihan. Kita sudah melihat setelah Rasulullah wafat, maka terjadi banyaklah perselisihan, baik di kalangan sahabat maupun saat sekarang ini. Maka kalian wajib berpegang teguh dengan apa yang kalian ketahui dari sunnahku dan sunnah Khalifaur Rasyidin yang mendapat petunjuk. Gigitlah sunnah-sunnah itu dengan gigi geraham. Memang untuk melaksanakan sunnah sangatlah berat, bahkan orang kadang sering mencemooh orang yang melaksanakan sunnah Rasulullah SAW karena itu dianggap seperti orang asing, seperti tidak biasanya. Tapi Rasulullah memerintahkan agar kita seperti menggigit suatu akar kayu dalam geraham kita, pahit rasanya, tapi semakin digigit semakin kuat. Itulah dalam melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis yang lain, barang siapa yang berpegang dengan dua hal maka tidak akan tersesat, yaitu Al-Quranul Karim dan juga sunnah dari Rasulullah SAW. Tentunya kita juga sebagai manusia biasa yang dhaif, yang banyak kekurangan, kita harus merujuk dari para ulama dari 4 mazhab, baik itu mazhab Imam Maliki, Syafi'i, Hanafi maupun Imam Hambali, dan juga para ulama-ulama yang lain. Seperti kita sering mengkaji tafsir-tafsir, seperti tafsir-tafsir yang terkenal, misalnya tafsir Ibnu Katsir, tafsir Imam Jalalain, dan tafsir-tafsir yang lain. Dan kita juga belajar kepada orang-orang yang alim dengan mengikuti kajian-kajian. Insya Allah kita akan bisa mendapatkan hikmah atau ilmu, dan insya Allah kita akan selamat dunia akhirat, dan kita tidak akan mendapatkan kesesatan. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dalam hidup ini, walaupun memang
dalam mengikuti suri tauladan Kanjeng Nabi secara total itu memang susah, memang berat, tapi kita berusaha semampu kita. Kita sebagai umatnya, tentunya yang kita teladani adalah pilihan kita, yaitu junjungan kita, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena insya Allah harapan kita nanti kita bisa bersama-sama dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada seorang ulama berkata, seandainya tidak diciptakannya Kanjeng Nabi, maka tidak akan diciptakan dunia ini. Itu betapa pentingnya telah kehadiran Kanjeng Nabi Muhammad SAW di muka bumi ini. Maka sebagai tanda terima kasih kita kepada Kanjeng Nabi, kita perbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang mendapat syafaat beliau dan dikumpulkan bersama beliau di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu wa man ittaba'ah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li akhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan lil maut. Allahumma hawwin 'alaina